Selamat datang di RC Komparasi. Ini adalah sesi terbaru yang diciptakan sudah dengan perhitungan yang baru banget. Karena kita baru kebayang, oh ternyata dua helm ini itu totally different. Ini adalah sama-sama merek HJC dan ini adalah HJC juga. Ini adalah RPH 11 dan ini adalah RPH 1N. Bedanya adalah yang ini pakai bahasa Inggris, tadi gue bilang 11, yang ini 1 bahasa Indonesia. Mau tahu seperti apa bedanya lebih lanjut? Tunggu sampai habis, saksikan terus sampai awal. Sampai akhir. Jadi tadi disuruh menceritakan tentang latar belakang penelitian ini ya. Jadi penelitian ini saya mulai karena saya melihat ada fenomena akhir-akhir ini banyak helm-helm yang harus berganti regulasinya menjadi sertifikasi FIM. Itu latar belakangnya demi tujuan safety. Jadi itu yang saya ambil menjadi topik dari perbincangan kita kali ini. Berikutnya kita akan masuk ke pokok permasalahan. Ini seminar loh kawan gue. Apa sih biasanya kan habis latar belakang terus apa ada ini, ada 2, ada 3, 1 gitu. Pendahuluan. Oh tadi pendahuluan udah. Ini latar belakang. Bab 1, bab 2 kita langsung saja ke bab 3 ya. Bab 3 biasanya tuh tentang isi. Nah, isinya seperti yang kalian tahu di depan kita ini adalah dua buah top levelnya dari HJC. Ini RPH 11 atau RPH 11. Ini adalah RPH 1N atau ARPA 1 yang kita kelar di belakang itu tadi. Bedanya apa ya? Banyak dong. Perlu dong. Oke. Kalau secara bahan cemiu, correct me if I'm wrong, sepertinya nggak banyak berbeda karena dia masih PIM plus juga bahannya. Premium Integrated Matrix. Apa itu? Aku tak tahu. Entah siapa yang salah. Nah, kemudian dia itu mengalami atau mempunyai perubahan yang sangat signifikan di bagian shell-nya atau batoknya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Yang tadinya bentuknya cukup konvensional, ya seperti layaknya helm aja nih di sini. Dia berubah total. Jadi kayak gini. Dengan bentuk-bentuk yang sepertinya lebih aerodinamis, lalu juga lebih tajam di bagian dagunya, dia punya spoiler belakangnya. Visornya pun tampaknya terlihat ya lebih lebar atau sama, sepertinya lebih lebar ke atas, lebih tinggi. Lalu juga sistem pengamanan bukaan visornya lebih baik, lebih safe karena yang ini terkenal dengan pembukaan yang sangat mudah oleh HJC RPH 11, tinggal ceklek langsung kebuka. Nah, di sini sudah diubah menggunakan sistemnya kayak baut sedikit dari plastik. Lalu dari sisi ventilasinya pun rasanya ini jauh lebih baik, lebih banyak karena gue pernah pakai yang ini. Ventilasi depannya RPH 11 ini membuat gue kurang, jadi nggak terlalu kerasa. Memang di bagian atasnya oke. Berbeda dengan yang ini, ketika kemarin dipakai, ini ventilasi bawahnya ajib, rasanya enak. Kemudian juga perbedaan signifikan yang mengarahnya malah kurang bagus adalah bobotnya. Ini bobotnya ringan banget nih. Ini tuh kalau nggak salah dulu ada salah satu helm yang dicari-cari karena ekonomis. Lu dapatnya banyak, dapat pin lock, dapat visor hitamnya, lu dapat chin guard, nose guard, lalu juga bobotnya ringan cuma 1.300-an. Nah, ketika kesini jadinya lebih sedikit sih dapatnya, cuman nggak dapat visor hitamnya, pin lock tapi masih dapat aero spoilernya, tapi bobotnya bertambah kurang lebih 200 gram. Mungkin karena regulasi FIM itu lagi-lagi. Kemudian bentuk belakangnya nih ya, kelihatan kan nggak ada spoilernya, jadi rada-rada ini konvensional seperti gue bilang tadi. Lalu
secara aerodinamis sih seharusnya jauh lebih baik yang baru ini ya. Kemudian yang gua merasakan juga adalah entah kenapa dengan batok yang baru ini kualitas catnya dan pernisnya itu jadi lebih baik, lebih enak. Kalau yang ini tuh dulu memang pernah ada beberapa kasus kalau bentur ataupun kena apa dia tipis si pernisnya jadi bisa kekeletek. Seharusnya yang ini enggak ya. Karena gue ngeliatnya lebih solid sih. Kenapa lebih solid? Karena mungkin sering ketemu jadi lebih solid gitu. Gitu. Apalagi ya, tear of post juga masih ada. Pembukaan visor ini sedikit lebih memakan waktu dibanding ini, tapi nggak masalah. Oh, visor locknya. Di sini kan visor locknya begitu ditutup nih, dibuka di tengah, locknya di ke kanan, ke kiriin. Mana nih? Nah, di kiriin nih. Jadi ini ke lock, nggak bisa kebuka. Harus diketengahin dulu, baru bisa dibuka. Dan ada kalanya beberapa momen visornya copot ketika terjadi crash itu di beberapa race oleh penggunanya. Kalau di sini lebih kokoh nih locknya. Ups, sorry. Sampai kelap dulu baru geser ke depan. Nah, ini kokoh nih. Kokoh dan cici. Udah. Itu dan dia lebih apa ya? Rasanya lebih dia tuh ada kayak geriginya gitu. Jadi kerasa kan grek. Jadi ini yang membuat ketika kalian lagi naik motor ketika ada polisi tidur atau apapun nggak langsung ketutup sendiri nih air visornya. Kalau yang ini memang ada possibility ketika kalian naik motor lalu ada goncangan dia akan ketutup sendiri. Ada possibility kayak gitu. Tuh, ini juga ada grek-grek sih tapi lebih loss aja. Rasanya dulu seperti itu yang gue inget. Busa. Gila lu, ketinggalan tuh busa. Nah, kalau kalian mau tanya apa yang masih sama dari helm ini, menurut gua busanya. Kenapa? Karena dia masih yang menggunakan antimikrobakterial itu loh. Kok antimikrobakterial apa ya? Tadi gue sebutnya apa sih? Antibakterial. Sorry, nggak ada mikronya. Nah, kurang lebih tuh sama nih. Dia juga sama stay fresh odor gitu loh. Ini juga sama. Jadi ketika kalian pegang, feel-nya masih sama. Memang bahan kulitnya sedikit berbeda. Tapi untuk kekerasannya yang berbeda. Ini tuh jauh lebih empuk. Si RPH 11 ini jauh lebih empuk. Ini sedikit lebih keras. Mungkin sering berjalan waktu dengan pemakaian bisa empukan, tapi kemarin gue baru pakai sekitar kurang lebih 3 jam, jadi belum terlalu kempes, belum terlalu kerasa gimana-gimananya. Yang pasti fitmentnya yang rada berbeda. Ketika gue pakai si RPH 11 ini, gue tetap di size M, dua-duanya gue tetap pakai size M, tapi yang ini terasa lebih santai, lebih bisa dibilang lebih nyaman. Kalau ini memang benar-benar kerasa racy sekali. Busanya keras, fitmentnya padat, lalu juga benar-benar semuanya padat, megang kepala, lu nggak merasakan ada satu-satu bagian yang bolong, nggak ada. Jadi gue bisa bilang kedua helm ini udah build-nya totally different. Jadi buat kalian yang mau mencoba hal baru, ini adalah sebuah helm yang boleh kalian koleksi, karena gue belum nemuin lagi nih tipe helm begini di helm-helm merek lainnya. Arai, Shoei, AGV. Tak kenapa menurut gue ini beda sendiri nih si RP1N ini. Ini shell size-nya seingat gue itu ada 3. Ada S, ML, sama XL. Jadi lu M dan L itu bisa ganti-ganti busa. XL dan XXL bisa, tapi kalau ini beda nih. Ini kalian harus nggak bisa ganti busa nih, karena shell-nya ada 4. Ada S, M, L, sama XL. Jadi lu nggak bisa tukar busa. Shell sizes udah harga. Ini sih yang paling menentukan biasanya dalam pembelian sebuah brand, sebuah helm. Biasa harga untuk beberapa orang menjadi tolak ukur pertama untuk dibeli. Apalagi yang ini dulu terkenal dengan keekonomisannya dia. Dapat banyak. Kalau yang ini, harganya memang bisa dibilang lebih loncatnya cukup jauh ya dibanding si RPH 11. Seperti contoh nih, RPH 11 ini lu bisa dapat satu helm full face, udah top class,
dengan harga cuma 5 jutaan aja dengan semua kondimen kok kondimen sih, pelengkap deh, pelengkap yang ada tuh semuanya udah banyak, ada visor hitam, ada pelengkap segala macam, cuma 5 jutaan. Sedangkan yang ini lu bisa mendapatkan dengan harga 11 komahan ya, atau kalau replika yang biasa mungkin sekitar 9 komahan lah ya. Kita ini kan limited jadi lebih mahal, jadi kita bisa bilang naik sekitar 4 jutaan ya. 4 jutaan itulah yang harus dibeli untuk sebuah terobosan terbaru dari bentuk apapun semuanya, dan juga regulasi FIM nya. Worth it atau enggak gua nggak bisa nilai, buat gua worth it aja. Saya tergantung kalian, ketika kalian pakai worth it atau enggak. Itu aja sih yang bisa gue lakukan untuk sesi RC komparasi singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di RC komparasi berikutnya kalau ada lagi FIM regulasi yang berubah. Terima kasih sudah menonton RC video. Brings you safety, nggak ada dong. RC Moto Garage brings you safety.